Kamu apa-apaan sih, Din? Mbokmu itu sudah meninggal. Hargai mbokmu. Aku meneriakinya. Mbokku hidup lagi kok, kata Dinda sambil tertawa. Dinda lari-lari kecil mengelilingi jenazah mboknya. Dinda, Mbak bilang, hargai mbokmu itu. Teriakku sambil menerobos hujan yang kian lebat, mencoba untuk menghampiri Dinda. Sementara kain kafan Mbok Iba basah kuyup dan kotor. Astagfirullah, Dinda. Apa-apaan kamu itu? Sadar, Dinda. Sambil kupegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Lepasin, Mbak. Dia terus saja berontak. Ada apa ini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Kenapa jenazah Mbok Ibah ada di sini? Pak Rahmat terkejut melihat jenazah itu. Dia langsung membopong jenazah Mbok Ibah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dinda susah sekali dikendalikan. Dia malah menangis sambil memanggil-manggil mboknya. Pak Rahmat kembali tanpa menggunakan payung. Dia langsung memangku paksa si Dinda yang masih mengamuk. Istighfar, Dinda, bentak Pak Rahmat. Pak Rahmat lalu membawa Dinda masuk ke dalam rumah. Dia membisikkan ayat-ayat suci di telinga Dinda. Sementara aku masih syok melihat tingkah Dinda yang tiba-tiba aneh seperti itu. Setelah dibacakan ayat suci, akhirnya Dinda melunak. Tatap matanya kosong. Ia tampak kelelahan. Setelah itu aku mendengar suara ledakan kecil dari dapur. Buru-buru kuhampiri sumber suara itu. Ternyata makanan pemberian Pak Sukra acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa, Mbak? Tanya Pak Rahmat. Nggak tahu, Pak. Tadi ada ledakan. Terus makanan pemberian Pak Sukra tumpah gitu aja. Kayaknya tumpah sama kucing tuh, ucap Pak Rahmat. Iya kali, Pak. Aku langsung membersihkan makanan yang berserakan di lantai itu. Nanti pagi kita ganti kain kafan Mbok Ibah karena sudah kotor, kata Pak Rahmat. Iya, Pak. Kulihat memang udah kotor banget kain kafannya. Keesokan paginya, jenazah Mbok Iba dikuburkan. Tidak banyak warga yang membantu pemakaman itu. Dinda masih menangis meratapi mboknya. Kedua matanya sembab. Aku berkali-kali menasehatinya agar tetap tabah. Setelah pemakaman selesai, aku langsung berangkat ke puskesmas. Jujur saja, sebenarnya aku masih syok dengan kejadian semalam. Tapi aku harus tetap bertugas. Dan kali ini aku akan pulang lebih cepat. Seperti biasa, puskesmas sepi. Para pegawai di sana kerjaannya hanya main HP dan ngobrol. Sedangkan aku mengerjakan kembali rancangan untuk penyuluhan. Selamat pagi, Mbak Maya, sapa Pak Sukra. Pagi, Pak. Saya dengar mboknya Dinda meninggal ya? Tanya Pak Sukra sambil duduk di sampingku. Iya, Pak, semalam dan sudah dimakamkan, kataku sambil menoleh padanya. Turut berduka cita ya, Mbak, ucap Pak Sukra. Iya, Pak, kasihan Dinda ya. Aku kembali ke layar laptopku. Makanan istri saya enak gak, Mbak? Dia kembali membuka obrolan. Duh, maaf, Pak. Aku gak sempat makan pemberian Bapak. Soalnya semalam sibuk banget sampai gak ingat makan.
Oh, begitu ya Mbak. Gak apa-apa kok, saya bisa ngerti, katanya. Kulihat wajah Pak Sukra murung. Maaf ya Pak, lain kali pasti saya makan kok. Iya Mbak, gak apa-apa. Nanti pulang saya antar ya. Pak Sukra menawarkan diri. Boleh Pak, kebetulan saya mau pulang lebih cepat. Aku tersenyum padanya lalu kembali fokus ke layar laptop. Jam 3 sore, aku pulang dibonceng Pak Sukra. Seperti biasa, sepanjang perjalanan dia bercerita segala hal. Sesekali, aku menimpali, walau sebenarnya aku sedang malas basa-basi. Akhirnya aku tiba di depan rumah Dinda. Pak Sukra langsung pamit. Aku sempat menawarinya untuk mampir, tapi dia menolak. Setelah kematian Bo Iba, rumah Dinda semakin hening saja. Aku sempat merinding saat masuk rumah itu. Dinda sedang tidak ada di rumah. Mungkin dia pergi ke kebun jagung. Aku duduk di kursi kayu sambil menghela napas lega. Walau tidak ada pasien, tapi hari ini cukup melelahkan karena seharian aku mengerjakan materi penyuluhan. Saat sedang istirahat di kursi, aku mendengar suara kayu yang dicakar. Srek, srek. Ada juga suara erangan dari dapur. Pelan-pelan, kuhampiri sumber suara itu. Aku terkejut. Dinda, gumamku. Dinda merayap di lantai. Kedua matanya hitam semua. Ada darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian merayapi dinding sambil memperhatikanku. Aku langsung berteriak minta tolong. Singkat cerita, Pak Rahmat pun datang untuk menolong. Sementara Dinda dikurung di dalam kamar. Tubuhnya diikat di atas ranjang. Dia sangat agresif dan membahayakan. Dinda bahkan sempat menggigit tangan kananku sampai berdarah. Dinda juga melukai tangannya sendiri dengan pisau. Kata Pak Rahmat, Dinda kerasukan roh jahat yang mencoba melukainya. Lagi-lagi, Pak Rahmat membacakan ayat suci. Kali ini, dia meninggikan intonasi bacaannya sambil menunjuk wajah Dinda. Kedua mata Dinda melotot saat dibacakan ayat kursi. Anehnya, dia malah tertawa sambil menirukan bacaan Pak Rahmat. Aku lebih pintar dari kamu, bentak Dinda sambil mendelik ke wajah Pak Rahmat. Siapa kamu? Keluar sekarang juga dari tubuh anak ini, atau kumusnahkan kamu dengan ayat-ayat Allah. Aku Mbok Iba, bentak Dinda. Halah, kau jin memang suka memfitnah orang yang sudah meninggal. Pak Rahmat kembali membaca ayat suci. Tampak Dinda tertawa-tawa sambil meracau tidak jelas. Aku akan menyesatkan kalian semua agar kalian jauh dari Tuhan, kata Dinda dengan wajah menengadah ke langit-langit. Urat lehernya terlihat jelas. Ia mengerang seperti kesakitan. Keluar kamu, bentak Pak Rahmat sambil mengusap wajah Dinda. Tubuh Dinda yang tadinya mengamuk, kini mulai lunak. Lalu dia pingsan begitu saja. Aku membuka tali yang mengikat tubuhnya. Kasian, takutnya dia kesulitan untuk bernafas. Aku juga membenarkan posisi bantalnya dan menyelimuti tubuhnya. Tengah malam, saat aku sedang tidur pulas, ada seseorang mengetuk pintu kamar. Masih dalam keadaan mengantuk, kubuka pintu itu.
Dinda berdiri di depanku dengan ekspresi wajahnya yang datar. "Kamu udah siuman, Din?" tanyaku sambil memicingkan mata. "Mbokku pulang, Mbak." "Hah? Mbokmu pulang?" Mendengar pernyataannya membuatku kaget setengah mati. "Iya, dia di luar, Mbak," jawab Dinda. Aku jongkok sambil mengelus rambut Dinda. "Din, mbokmu sudah tenang di surga. Dia nggak akan..." Aku belum sempat menyelesaikan ucapanku. Tiba-tiba, ada yang menggedor-gedor pintu rumah. "Itu Mbok. Mukanya serem banget, Mbak." Perlahan, aku mendekat ke pintu. Semakin lama pintu itu terdengar seperti digedor dengan paksa. Seperti ada orang yang sedang marah-marah. Anehnya, saat kuintip dari balik jendela tidak ada siapa-siapa di luar. "Mana? Nggak ada," kataku pada Dinda. "Di atas, Mbak," desis Dinda. Ada cairan hitam menetes ke kepalaku. Aku mendongak. Kulihat ada sosok wanita dengan wajahnya yang hitam pekat sedang menempel di langit-langit ruangan. Dia mengenakan jubah putih. Rambutnya juga putih semua. Ada cairan hitam menetes dari mulutnya. Aku berteriak lalu lari keluar rumah sambil membawa Dinda. Ku gedor pintu rumah Pak Rahmat, tapi dia tidak mau keluar. Entah kemana perginya Pak Rahmat itu. Aku dan Dinda pun lari ke perkampungan warga untuk minta tolong. Sialnya, mereka seperti tidak peduli pada kami. Ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya lalu mengintip kami dari balik jendela. Tapi mereka tidak mau keluar dan mematikan kembali lampu rumahnya. Aku menangis di tengah perkampungan. Dinda berdiri di hadapanku. Wajahnya datar. Tak ada kesedihan sama sekali di wajahnya itu. "Mbak Maya, jangan nangis," kata Dinda. Aku tetap tidak memedulikannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Semuanya terasa ganjil dan tak masuk di akal. Ada yang tak beres dengan kampung ini, batinku. "Mbak." Dari kejauhan ku dengar suara lelaki memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah Pak Sukra. "Kenapa Mbak Maya ada di sini?" Aku kemudian menceritakan kejadian itu padanya. Pak Sukra pun menawarkanku untuk tinggal di rumahnya. Aku dan Dinda pun menerima tawaran itu. Untuk beberapa hari ini, kami akan tinggal di rumah Pak Sukra. Tidak ada salahnya menerima tawaran lelaki itu. Lagi pula, dia sudah punya istri. Jadi tidak akan ada warga yang berpikir macam-macam. Rumah Pak Sukra terbilang sederhana. Rumah itu tidak sebesar rumah Dinda. Baru saja tiba di rumah itu, Bu Jumi, istri Pak Sukra, langsung menyambut kami dengan ramah. Ia tampak seperti ibu-ibu biasa yang sering kulihat. Badannya gemuk, kulitnya sawo matang. Dia juga mengenakan daster. "Mari silahkan masuk, Mbak," kata Bu Jumi mempersilahkan. Ia lalu melangkah ke dapur dan kembali dengan membawa sekaleng rengginang. Bu Jumi ini orang yang murah senyum. Setiap kalimat yang diucapkannya pasti diiringi dengan senyuman. Tak lama kemudian, Pak Sukra muncul dari dapur. Dia membawa 2 gelas sirup jeruk dan menyuguhkannya kepada kami. "Ini buat Dinda biar lebih tenang. Ayo diminum," kata Pak Sukra sambil mengambil gelas di hadapanku, lalu menyodorkannya pada Dinda.
Dinda kemudian meminum sirup jeruk itu. "Enak kan?" tanya Bu Jumi. Namun Dinda diam saja. Ia tidak menanggapi Bu Jumi. "Nah, yang ini buat Mbak Maya." Pak Sukra meraih gelas satunya lagi di hadapanku. "Iya Pak, terima kasih," timpalku sambil tersenyum. Sirup itu terasa segar sekali. Aku meminumnya sampai habis setengah, dan setengahnya lagi sekali teguk. "Gimana? Enak kan sirupnya?" "Enak Pak," jawabku sambil mengangguk. "Kalau rumah itu ada hantunya, untuk sementara Mbak Maya dan Dinda boleh kok tinggal di sini dulu." "Ya kan Mah?" kata Pak Sukra sambil menoleh kepada istrinya. "Iya, boleh banget. Kebetulan masih ada kamar yang kosong," timpal Bu Jumi. "Saya ucapin terima kasih banyak udah mau nolong kami Pak. Semenjak Bo Ibah meninggal, rumah itu rasanya jadi angker. Kemarin saja Dinda kesurupan," kataku sambil menampakkan wajah cemas. "Nanti saya bantu buat usir hantu itu. Kebetulan saya punya kenalan yang bisa mengusir hantu," ujar Pak Sukra sambil menatapku. Aku pun mengangguk. Sedangkan Dinda dari tadi hanya diam sambil menatap Pak Sukra dengan tatapan datar. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya Pak Sukra kepada Dinda. Dinda tetap tidak menjawab apapun. Mungkin Dinda masih sedih kehilangan Boknya. Aku kembali mengusap kepala Dinda. "Ya sudah, semoga kamu bisa cepat mengikhlaskan kepergian Bokmu ya," kata Bu Jumi. Kami lalu diantar ke kamar oleh Bu Jumi. Di dalam kamar itu hanya ada satu tempat tidur yang hanya muat untuk satu orang. Pak Sukra lalu datang dengan membawa kasur tambahan. Dia meletakkan kasur itu di bawah ranjang. "Kamu tidur di ranjang ya? Biar Mbak yang di bawah," kataku pada Dinda. Entah kenapa, malam itu aku tidak bisa tidur. Tiba-tiba aku terbayang wajah Pak Sukra. Bayangan itu tidak mau pergi, sehingga membuat mataku susah terpejam. Di luar, sayup-sayup mendengar suara Pak Sukra seperti sedang bergumam membaca mantra-mantra. Aku juga mencium bau kemenyan malam itu. "Mbak Maya?" Pak Sukra memanggilku dari balik pintu kamar. "Iya Pak," jawabku. Seperti ada yang mengendalikan tubuhku. Aku menghampiri Pak Sukra. Dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Dia mengelus rambutku, lalu menyentuh pipi kananku. "Maukah kamu menjadi istri keduaku?" Aku pun mengangguk. Benar-benar seperti ada yang mengendalikanku. Aku tidak mau menceritakan apa yang selanjutnya terjadi malam itu. Semuanya seakan tak terkendali, rumit, dan susah dijelaskan dengan akal sehat. Intinya, Pak Sukra ingin mengawiniku. Dulu aku tidak pernah percaya dengan kebenaran ilmu pelet. Tapi, semenjak kejadian malam itu, aku yakin kalau Pak Sukra mencekokiku dengan ilmu pelet. Paginya aku dan Dinda langsung pamit pulang tanpa menceritakan apapun kepada Bu Jumi. Aku sendiri masih dalam kebingungan. Entah antara sadar atau tidak, wajah Pak Sukra masih sedikit terbayang-bayang. Rasanya aku ingin selalu berada di dekat Pak Sukra. Namun di sisi lain, aku merasa bersalah pada Bu Jumi. Kejadian malam itu benar-benar di luar nalarku. Pagi ini, aku tidak masuk kerja karena tiba-tiba badanku demam tinggi. Aku sudah minum obat, tapi
demamku tidak kunjung reda. Sekarang tubuhku malah menggigil. Wajahku tampak pucat saat kulihat di cermin. Kantung mataku juga mendadak hitam. Segera aku benamkan diri di atas kasur. Semakin lama, tubuhku malah menggigil. "Dinda?" Dengan suara serak aku panggil Dinda. "Iya, Mbak," sahutnya dari luar. Ku dengar langkah kakinya mendekat ke kamarku. "Mbak, sakit?" tanya Dinda sambil melongokkan kepala dari balik pintu. "Iya, Din. Kalau kamu gak keberatan, tolong ambilkan Mbak air hangat ya," pintaku sambil menggigil. "Iya, Mbak. Tunggu ya." Tak lama kemudian, dia muncul kembali dengan membawa segelas air hangat. Aku meraih gelas itu dan menyeruput airnya. "Mbak sakit apa? Sudah minum obat?" Dinda duduk di sampingku. "Aku demam, Din. Aku sudah minum obat juga tadi." Kuserahkan kembali gelas itu pada Dinda. "Semoga lekas sembuh, Mbak," kata Dinda. Dia lalu keluar dari kamarku. Selang beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar. Kudengar itu suara Pak Rahmat. Dia pun masuk bersama istrinya juga Dinda. "Mbak Maya sakit?" "Iya, Pak." Aku tidak bisa berbicara panjang lebar karena keadaanku semakin lemas. "Kamu demam, Mbak?" kata istri Pak Rahmat setelah menyentuh keningku. "Aku mau ngomong empat mata sama Pak Rahmat," pintaku. "Ya sudah," jawab Pak Rahmat sembari melirik ke istrinya dan Dinda. Mereka berdua pun keluar dari kamar. "Tolong aku, Pak. Sepertinya aku terkena pelet," kataku. Pak Sukra terkejut mendengar pernyataanku. "Siapa yang melet kamu, Mbak?" "Pak Sukra." "Sialan," Pak Rahmat geram. "Tolong aku, Pak." "Mah." Pak Rahmat memanggil istrinya. "Iya, Pak." Wanita itu pun masuk ke kamarku. "Tolong ambilkan kerisku di rumah ya. Ada di kolong ranjang kita," pinta Pak Rahmat. "Iya, Pak," jawab istrinya. "Kamu jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu dari ilmu pelet itu," ujar Pak Rahmat. "Iya, Pak. Tolong aku." Semakin lama tubuhku malah semakin dingin. Beberapa saat setelah kami menunggu, istri Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa keris. Ia kemudian menyerahkannya pada Pak Rahmat. Keris itu kemudian dikeluarkan dari sarungnya. Pak Rahmat lalu menempelkannya di keningku. Aku memejamkan mata. Kudengar Pak Rahmat berkomat-komit yang suaranya terdengar tak terlalu jelas. Entah apa yang sedang dia ucapkan. Tak lama setelah itu, ada sesuatu dari dalam perutku yang memaksa naik untuk keluar dari mulut. Kubuka mulutku lebar-lebar. Kedua mataku sampai berair karena menahan sakit. Aku merasa seperti ada benda tajam yang menyayat-nyayat isi perutku. Saat itu juga, dari dalam tenggorokanku keluar untaian rambut sebesar telunjuk orang dewasa. Rambut itu berlumuran darah. Pelan-pelan, Pak Rahmat menarik benda itu. Panjang rambut itu sekitar 1 meter lebih. Aku muntah-muntah setelah benda itu berhasil keluar dari dalam mulutku. Pak Rahmat kembali berkomat-kamit. Aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan. Itu jelas minuman yang diberikan Pak Sukra kemarin. "Kamu benar-benar terkena pelet si Sukra." Pak Rahmat memasukkan kembali kerisnya.
Aku mau pulang saja, Pak, kataku sambil menyeka bercak darah di bibir. Kapan? Tanyanya lagi. Besok saja. Semoga keadaanku sudah membaik besok. Ya, kalau Mbak Maya pulang, aku sendirian dong, gerutu Dinda. Kamu gak sendiri kok, kan ada keluarga Pak Rahmat yang baik hati, ujarku. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Mbak Maya, itu suara Pak Sukra. Mau apa dia? Pak Sukra muncul. Dia membawa buah-buahan untukku. Mbak Maya sakit ya? Sapa Pak Sukra sambil tersenyum. Jangan mendekat kau bajingan, teriakku sambil melemparkan gelas ke wajahnya. Ada apa ini? Pak Sukra kaget karena tiba-tiba aku marah padanya. Jangan pura-pura bodoh kau, Sukra. Aku tahu perbuatanmu. Kini Pak Rahmat membelaku. Maksud kalian apa? Tanya Pak Sukra. Kau pelet Mbak Maya kan? Lanjut Pak Rahmat. Hei, kau Rahmat, Ustadz Gadungan, jangan fitnah orang sembarangan ya. Mereka berdua terlibat adu mulut, sehingga menimbulkan kegaduhan. Saat itu juga, Dinda berteriak sangat keras. Ia mengibaskan tangan kanannya, yang seketika membuat Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Ada yang merasuki Dinda lagi. Sejak kematian Mboknya, aku tahu kalau ada yang selalu mengawasi Dinda. Pak Rahmat meraih kerisnya. Ia kembali berkomat kamit sambil mengarahkan keris itu pada Dinda. Namun, tampaknya Dinda masih melakukan perlawanan. Bahkan suara Dinda berubah menjadi mirip sekali dengan suara Mboknya. Astagfirullah, Mah, lari. Pak Rahmat meminta istrinya untuk lari. Sementara itu, Pak Sukra masih terkapar kesakitan. Jangan membuat keributan di rumahku. Sekali lagi Dinda mengibaskan lengannya yang membuat Pak Rahmat terpental kembali. Keris yang tergeletak di lantai tiba-tiba melayang. Dinda yang mengendalikannya. Ia hendak melesatkan keris itu pada Pak Rahmat. Dinda, jangan, teriakku. Keris itu melesat ke arah Pak Rahmat dan untungnya masih dapat dihindari. Pada saat genting seperti itu, Pak Sukra malah kabur. Dia ketakutan melihat Dinda yang kesurupan. Wahai iblis, keluarlah dari tubuh anak ini, bentak Pak Rahmat. Lalu ia kembali berkomat kamit. Sementara Dinda malah tersenyum dingin. Dia mengangkat kedua tangannya. Seketika, semua benda di ruangan itu melayang. Dengan kekuatan gaibnya, Dinda melesatkan benda-benda itu ke tubuh Pak Rahmat. Ia pun terjungkal. Kepalanya berdarah terkena benda tumpul. Dinda, cukup, bentakku lagi. Dinda menoleh ke arahku. Kedua bola matanya hitam pekat. Dia lalu berteriak sangat kencang, membuat telingaku berdengung. Pak Rahmat bangkit kembali. Dia merogoh sesuatu dari kantong celananya. Itu sebuah jimat yang terbuat dari kayu. Ia kemudian melemparkan jimat itu pada Dinda. Saat itu juga, Dinda terkapar tak sadarkan diri. Pak Rahmat menyentuh kening Dinda sambil terus bergumam. Entah apa yang sedang dibacanya. Lalu terdengar sebuah benda yang bergetar di kamar Mbok Ibah. Pak Rahmat segera pergi menghampiri sumber suara itu. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di kamar Mbok Ibah. Tubuhku masih lemas dan sulit digerakkan. Sesaat kemudian Pak Rahmat muncul kembali dengan membawa sesuatu di tangannya. Mungkin iblis di dalam benda ini yang membuat Dinda menderita, ujar Pak Rahmat
sambil menunjukkan benda itu padaku. "Aku akan membakarnya," sambung Pak Rahmat. Keesokan paginya, kondisiku sudah pulih. Pagi itu juga, aku memutuskan untuk pulang. Pak Rahmat memesankan ojek untukku, sedangkan Dinda tampak sedih. Aku sebenarnya tidak tega meninggalkannya sendirian, namun keputusanku sudah bulat. Aku mau minta mutasi dan menjelaskan semua yang kualami di kampung ini. Sekitar jam 8 pagi, aku dan tukang ojek yang aku sendiri tak tahu siapa namanya masih terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Saat kami sedang susah payah melintasi jalan itu, tiba-tiba dari kejauhan kulihat seorang lelaki yang mengenakan kupluk hitam berdiri menatap kami. Ia membawa sebuah kayu. "Siapa itu, Pak?" tanyaku pada tukang ojek. "Nggak tahu, Mbak. Siapa itu ya?" "Wah, jangan-jangan begal," jawab tukang ojek. Lelaki misterius itu lalu lari menghampiri kami. Ia berhasil memukul kepala si tukang ojek hingga terkapar dan terjatuh di kubangan lumpur. Sedangkan aku lari ke arah hutan pinus. Laki-laki itu mengejarku. Aku menangis sambil berteriak minta tolong. Semakin masuk dalam hutan pinus, suasana semakin remang karena cahaya matahari terhalang oleh rindangnya pohon. Sesekali, aku menoleh ke belakang. Laki-laki itu sudah membuka kupluknya. Ternyata, dia adalah Pak Sukra. Aku terus berteriak sambil lari sekuat tenaga. Tak lama kemudian, sebuah balok kayu menghantam kaki kananku. Aku pun terjatuh tepat di bawah akar pohon. Pak Sukra mendekatiku. Kulihat wajah mesum itu sangat bernafsu denganku. "Maya, sekarang tidak ada yang bisa menghalangiku," kata Pak Sukra. "Bangsat kau, akan kulaporkan kau ke polisi," bentakku sambil meludahinya. Pak Sukra membuka bajunya. Dia lalu merangkulku. Aku tetap mengamuk. Dia berusaha melucuti pakaianku, dan sialnya, dia berhasil membukanya. Aku tak bisa melawan cengkeramannya. Kali ini, aku benar-benar pasrah. Tiba-tiba, saat ia sedang menciumi wajahku, tiba-tiba saja Pak Sukra tersentak. Dia mengerang dan berteriak seperti menahan sakit. Tubuh Pak Sukra lemas. Kuhempaskan tubuhnya. Ternyata ada golok yang menancap tepat di punggung kanan Pak Sukra. Aku juga ikut kaget, lantaran ada Dinda yang sedang berdiri di hadapanku. Kedua matanya hitam pekat. Wajahnya penuh urat yang menonjol. "Dinda?" desisku. Napasku masih terengah-engah. Tubuh Dinda seketika lunglai. Ia pun jatuh terkapar di tanah. Singkat cerita, aku berhasil keluar dari kampung itu. Sepulangnya dari sana, aku mencoba untuk tes keperawanan, dan hasilnya keperawananku masih utuh. Pak Sukra tidak sempat menyetubuhiku malam itu. Aku yakin, pasti Dinda juga yang menyelamatkanku. Bertahun-tahun lamanya aku tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga, atau bahkan sudah punya anak. Yang jelas, aku sangat berhutang budi kepadanya. Sebab dia berkali-kali telah menyelamatkanku